Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Yosi Dumo Serawati, NPM 202013500522, dan teman saya Aulia Yulia Riyadi, NPM 202013500491. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang bilangan kuantum dan konfigurasi elektron. Untuk mata kuliah Kimia Dasar. Susunan elektron dalam suatu atom. Tiap-tiap kulit elektron hanya dapat ditempati maksimum 2n⁻² elektron. N sama dengan nomor kulit. Misalnya elektron maksimum di kulit N. 2n⁻² sama dengan 2 dikali 3⁻², karena nomor kulit di kulit M adalah 3. Kemudian, untuk penulisan konfigurasi elektron ini memiliki 3 aturan. Aturan yang pertama adalah asas larangan Pauli, kemudian aturan yang kedua adalah aturan Aufbau, dan yang ketiga adalah kaidahan. Berikut akan saya jelaskan tentang ketiga aturan tersebut. Untuk aturan yang pertama ada asas larangan Pauli. Ketentuannya adalah yang pertama, tidak ada 2 buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Yang kedua, bilangan kuantum spin harus berlawanan. Kemudian yang ketiga, jumlah elektron maksimum sama dengan 2 kali jumlah orbital dalam subkulit. Jadi dalam setiap kotak di sini, tidak boleh lebih dari 2 tanda panah. Kemudian tanda panahnya juga harus berlawanan. Yang satu mengarah ke atas dan yang satu lagi mengarahnya ke bawah. Jadi tidak boleh lebih dari 2 dan arahnya juga tidak boleh sejajar sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah. Selanjutnya saya akan membacakan aturan Aufbau. Pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi paling rendah. Setelah penuh pengisian, berlanjut ke orbital yang tingkat energinya 1 tingkat lebih tinggi. Demikian seterusnya hingga semua elektron menempati orbital. Gambar ini disebut juga hujan elektron. Ini untuk mempermudah kita menuliskan urutan orbitalnya. Seperti 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, dan seterusnya. Nah, untuk aturan yang ketiga atau aturan yang terakhir, yaitu ada kaidahan. Elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Setelah itu, elektron-elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan. Sebentar saya akan contohkan caranya untuk pengisian orbitalnya. Jadi contoh pengisian yang benar di sini, contohnya di orbital P yang memiliki 2 elektron. Cara pengisian itu kita harus mengisi dengan panah ke atas. Pertama, seperti ini karena 2 elektron. Ini 1, kemudian dilanjutkan di kotak yang di sebelahnya. Ini 2. Jadi 2 elektron itu menentukan banyak jumlah panahnya. 1 dan 2. Di sini kosong karena di sini hanya 2 elektron ketentuannya. Kemudian untuk kotak yang di sebelahnya, orbital P dengan 3 elektron. Tadi kan 2, dan di sini 3, berarti ini mungkin sebetulnya ada kotaknya lagi. Jadi kita buat panahnya ke atas 1, kemudian di kotak sebelahnya kita buat panah kedua, lalu ketiga karena memiliki 3 elektron. Jadi semua orbitalnya terisi penuh. Kemudian untuk orbital P dengan 4 elektron, nah di sini agak berbeda dengan yang sebelumnya karena di sini jumlah orbitalnya lebih banyak daripada jumlah kotak yang ada. Jadi cara pengisiannya itu yang pertama kita buat di sini ke atas tanda panahnya 1, kita lanjutkan di sebelahnya 2, kemudian lanjutkan lagi kotak di sebelahnya 3. Kemudian untuk yang keempat, kita mulai lagi dari kotak yang paling depan, sebelah kiri, dengan arah panah yang berlawanan. Jadi arah panahnya ke bawah.
Caranya jadi 1, 2, 3, 4. Karena sesuai dengan kaidahan tadi, elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Berarti semuanya ditempati dulu sampai terisi penuh, kemudian elektron-elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan di sini. Jadi, untuk di sini kan karena tadi 4, dan di sini sudah terisi penuh, makanya arah panahnya itu ke bawah. Sama juga dengan orbital yang paling kanan, di sini ada 5 elektron. Pengisiannya sama seperti tadi, 1, 2, 3, 4. Kita kembali lagi ke kotak yang paling kiri. Dan yang terakhir 5. Jadi seperti itu cara penulisan pengisian kaidahan yang benar. Kemudian di sini juga ada contoh pengisian yang salah, yaitu contohnya orbital P dengan 2 elektron. Jadi di sini langsung ditulis pengisian di satu kotak pertama ke atas dan ke bawah. Ini jelas salah karena tidak mengikuti aturan kaidahan. Kemudian untuk orbital P4 elektron, ini juga langsung diisi seperti ini, karena seharusnya ini diisi penuh dulu semuanya dari kiri sampai paling kanan. Kurang lebih seperti itu. Untuk penulisan konfigurasi elektron dengan lambang gas mulia. Alasan menggunakan unsur gas mulia 8A karena memiliki nomor atom yang berjumlah besar. Unsur N adalah nitrogen memiliki nomor atom 7. Jadi penulisan konfigurasinya adalah 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 3 disingkat menjadi HE 2S pangkat 2, 2P pangkat 3. Karena nomor atom HE yang paling mendekati 7 atau nomor atom HE sama dengan 2. Kemudian ada Mg. Mg yaitu magnesium memiliki nomor atom 12. Jadi penulisan konfigurasi elektronnya 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2. Disingkat menjadi Ne 3S pangkat 2. Karena nomor atom Ne yang paling mendekati 12, nomor atom Ne yaitu 10. Baik, saya akan jelaskan di sini tentang pengecualian konfigurasi elektron dalam subkulit D dan F. Di sini sudah terdapat beberapa contoh unsur, di antaranya Cr atau krom, Cu atau kuprum, tembaga, dan Au, aurum atau emas, dan La. Lalu di dalam tabel yang tengah ada konfigurasi elektron, namun di sini belum stabil. Dan yang di paling kanan ini konfigurasi elektronnya sudah stabil. Di sini memang ada sedikit perbedaan karena di sini ada perubahan dari yang belum stabil menjadi stabil. Aturan dari konfigurasi elektron yang stabil itu harus terdapat di sini. Kulit D-nya itu, jumlah elektron valensi di kulit D harus setengah penuh atau penuh. Dikatakan setengah penuh itu jika berjumlah 5, dan dikatakan penuh jika berjumlah 10. Contohnya, untuk unsur Cr, penulisan konfigurasi elektronnya itu Ar 4S pangkat 2, 3D pangkat 4. Ini belum dikatakan stabil karena di sini kulit D-nya itu hanya 4 jumlah elektron valensinya. Kemudian kita buat menjadi stabil, itu dengan cara di elektron valensi ini yang di kulit S, dia melepaskan 1 elektron, kemudian kulit D menerima 1 elektron. Maka dari 4S pangkat 2, di sini berubah menjadi 4S pangkat 1 karena tadi
di kulit S ini melepas satu elektron untuk kulit D. Nah, kemudian di kulit D-nya ini dari 4, karena tadi dia menerima satu elektron dari kulit S, maka kulit D ini jadi berubah menjadi D pangkat 5. Baru ini bisa dikatakan stabil dengan setengah penuh. Lalu untuk yang Cu atau kuprum, penulisan konfigurasi elektronnya adalah AR 4S pangkat 2, 3D pangkat 9. Di sini belum dikatakan stabil karena di kulit D-nya hanya berjumlah 9. Kemudian kita ubah seperti tadi, jadi 4S pangkat 1 dan 3D pangkat 10. Karena S-nya melepas satu elektron dan D-nya menerima satu elektron. Dari 4S pangkat 2 menjadi 4S pangkat 1. Lalu 3D pangkat 9 menjadi 3D pangkat 10 karena D menerima satu elektron dari kulit S. Sama halnya dengan unsur AU, di sini penulisannya XE 6S pangkat 2, 4F pangkat 14, 5D pangkat 9. Berubah menjadi XE 6S pangkat 1, 4F pangkat 14, 5D pangkat 10. Nah, di sini kulit F-nya tidak berubah karena kulit F sudah stabil, memiliki elektron valensi dengan nilai maksimal di kulit F yaitu 14. Lalu yang berubah adalah kulit S. Kulit S sama seperti yang di atas tadi melepas satu elektron, kemudian kulit D menerima satu elektron karena di sini masih berjumlah 9. Jadi dari 6S pangkat 2 berubah menjadi 6S pangkat 1, kemudian 5D pangkat 9 tadi kan menerima satu elektron, maka berubah menjadi 5D pangkat 10. Di sini baru dikatakan stabil karena elektron valensi di kulit P ini sudah berjumlah 10. Kemudian yang terakhir, di sini ada La dengan elektronnya 57. Maaf, maksudnya dengan nomor atomnya 57. Cara penulisannya Xe 6S pangkat 2, 4F pangkat 1, 5D pangkat 0. Nah, di sini F-nya kan belum stabil, jadi dan D-nya juga belum stabil, maka di sini kita ubah menjadi di kulit F ini melepas satu elektron untuk diterima kulit B. Dari 4F pangkat 1, karena dia melepas satu elektron menjadi 4F pangkat 0. Kemudian untuk di kulit D-nya 5D pangkat 0, karena dia tadi menerima satu elektron, maka dia menjadi 5D pangkat 1. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Lalu kami akan jelaskan untuk slide selanjutnya. Baik, kita akan lanjut untuk slide selanjutnya. Di sini ada elektron valensi. Pertama saya akan jelaskan untuk pengertian elektron valensi sendiri adalah jumlah elektron pada subkulit dengan harga N terbesar yang digunakan untuk pembentukan ikatan kimia. Di sini sudah ada contoh unsur Ca yang memiliki nomor atom 20. Cara penulisan konfigurasi elektronnya adalah 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, dan 4S pangkat 2. Jika dijumlahkan, ini semuanya berjumlah 20. 2 ditambah 2 sama dengan 4, ditambah 6 sama dengan 10, 10 ditambah 2 sama dengan 12, 12 tambah 6 sama dengan 18, kemudian ditambah 2 lagi menjadi 20. Jadi sudah sesuai. Lalu kita mencari N terbesarnya itu adalah 4. Karena N itu kita fokus pada kulit terluarnya saja, yang di paling belakang ini. Di sini N-nya itu terdapat di angka yang paling depan ini. Jadi N terbesarnya adalah 4. Subkulit 4S mempunyai 2 elektron, sehingga elektron valensinya adalah Ca dengan 20 nomor atom. Ca dengan nomor atom 20 memiliki elektron valensinya 2. Nah, di sini yang disebut elektron valensi adalah pangkat di kulit terluar, yaitu 2. Maka elektron valensinya adalah 2. Jadi seperti itu penjelasannya. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya.
Di sini ada bilangan kuantum. Bilangan kuantum terbagi menjadi 4 bilangan kuantum utama, yaitu L, bilangan kuantum azimut, yaitu L, bilangan kuantum magnetik, yaitu M, bilangan kuantum spin, yaitu S. Bilangan kuantum utama atau N menyatakan posisi elektron dalam kulit atom, menjelaskan jarak rata-rata awan elektron dari inti atom, serta menyatakan tingkat energi elektron dalam suatu atom. Semakin besar nilai N, tingkat energi atom semakin tinggi. Bilangan kuantum utama mempunyai harga mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di kulit K, jumlah kuantumnya yaitu 1. Di kulit L, jumlah kuantumnya ada 2. Di kulit M, kuantumnya ada 3. Di kulit N, kuantumnya ada 4. Selanjutnya, bilangan kuantum azimut atau L, menyatakan subkulit atau orbital. Harga L sama dengan 0. Subkulit S, harga L sama dengan 1. Subkulit P, harga L sama dengan 2. Subkulit D, harga L sama dengan 3. Subkulit F. Seperti di tabel sebelah kanan ini, kulit K memiliki bilangan kuantum utama 1 dan harga atau nilai azimutnya itu yang diperbolehkan hanya 0, dengan contohnya subkulit S. Contohnya 1S. Kemudian untuk kulit L, bilangan kuantum utamanya 2, lalu harga L yang diizinkan 0 dan 1 karena di sini tadi nilai azimutnya 1. Kemudian contohnya seperti 2S dan di sini maksudnya 2P. Kemudian di kulit M, bilangan kuantum utamanya itu 3 dan untuk kulit M, bilangan kuantum utamanya 3, kemudian harga L yang diizinkan itu 0, 1, 2. Karena di sini tadi untuk subkulit D itu maksimal 2. Jadi contohnya 3S, 3P, dan 3D. Lalu untuk di kulit N, bilangan kuantum utamanya itu 4, dan harga L yang diizinkan itu hanya 0, 1, 2, dan 3, karena di sini subkulit F itu nilai azimutnya ada 3. Contohnya 4S, 4P, 4T, dan 4S. Lalu yang terakhir ada bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan dengan huruf M kecil. Bilangan kuantum magnetik ini menentukan orientasi orbital dalam ruang di sekitar inti. Harga bilangan kuantum magnetiknya itu minus azimut 0 hingga azimut yang bernilai positif. Contohnya itu di azimut yang memiliki nilai 0, yaitu ada di subkulit S, memiliki harga M-nya itu 0, dan jumlah orbitalnya 1. Nah, maksud dari jumlah orbital ini, itu kotak-kotak yang tadi di awal presentasi sudah kami jelaskan, itu maksudnya adalah orbitalnya. Jadi jumlah kotaknya untuk pengisian yang tanda panah ke atas dan ke bawah tadi, itu hanya 1 kotak untuk di subkulit S. Kemudian untuk di subkulit P ini memiliki nilai azimut 1, harga M itu min 1, 0, dan plus 1. Jumlah orbitalnya 3, berarti jumlah kotak yang seperti tadi di awal presentasi itu ada 3 kotak. Sama seperti contoh yang tadi. Yang tadi kan di subkulit P. Lalu untuk azimut yang 2, memiliki nilai 2, itu ada di subkulit D, harga M-nya minus 2, minus 1, 0, plus 1, dan plus 2. Memiliki jumlah orbitalnya 5. Jadi dia ada 5 kotak. Apabila nomor atomnya 5, berarti kita menuliskannya panahnya ke atas 5 kali.
sama seperti tadi, jadi kalau untuk 6 baru kita kembali ke kotak yang paling kiri dengan arah panah yang berlawanan. Kemudian untuk subkulit F memiliki nilai azimutnya 3, harga M-nya itu minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Jumlah orbital di sini ada 7. Nah, yang terakhir untuk menentukan bilangan quantum spin. Bilangan quantum spin ini menyatakan arah putar elektron terhadap sumbunya atau berotasi sewaktu elektron berputar mengelilingi inti atom. Jadi untuk tadi jika tanda panah di dalam kotak yang tadi itu, kalau tanda panahnya mengarah ke atas, maka quantum spin-nya itu plus setengah nilainya. Namun jika arah panahnya ke bawah, berarti spin-nya itu bernilai minus setengah. Seperti itu. Baik teman-teman, di sini ada beberapa contoh soalnya yang sudah dibuat dalam PPT ini. Kami akan jelaskan satu persatu ya untuk contoh soalnya. Lalu yang pertama itu soalnya seperti ini. Bilangan kuantum elektron terakhir dari unsur X dengan nomor atom 11 adalah, jadi unsur X dengan nomor atom 11 ditulis di sini. Bentar. Nah, unsur X memiliki nomor atom 11. Berarti cara penulisan konfigurasi elektronnya sesuai dengan hujan elektron yang tadi, yaitu 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, dan 3s pangkat 1. Karena jika elektron valensinya kita jumlahkan, semuanya akan berjumlah 11. 2 ditambah 2 sama dengan 4, 4 ditambah 6 sama dengan 10, kemudian 10 ditambah 1 sama dengan 11. Sudah sesuai dengan unsur X yang memiliki nomor atom 11. Maka N-nya itu, untuk mengetahui N, kita fokus ke kulit terluarnya saja yang di paling kanan. N-nya tadi yang berada di angka yang di depan subkulit ini. Jadi N-nya sama dengan 3, kemudian L-nya atau azimutnya itu 0, karena tadi azimut di kulit S itu berjumlah 0. Kemudian untuk M-nya itu 0, karena jumlah M di kulit S itu berjumlah 0. Kemudian quantum spin-nya itu adalah plus setengah, karena tadi di dalam satu kotak ini, ya kan tadi elektron valensinya hanya satu, berarti panahnya hanya mengarah ke atas. Seperti ini. Karena tadi kalau panahnya ke atas itu kan quantum spin-nya plus setengah. Namun jika panahnya ke bawah, yang terakhir berarti ini adalah minus setengah. Jadi seperti itu untuk penjelasan nomor 1. Kemudian kami akan menjelaskan untuk soal yang nomor 2. Soalnya nilai yang mungkin untuk bilangan kuantum dalam suatu orbital adalah yang N sama dengan 2, L sama dengan 1, M sama dengan minus 1, atau yang lainnya. Dan di sini jawabannya itu adalah A. Jadi karena di sini sudah ada jawabannya, maka kita akan mencoba untuk membuktikan pilihan selain pilihan A ini adalah salah. Di sini ada N atau bilangan kuantum utamanya itu 2, lalu nilai azimutnya 2, dan magnetiknya 2. Jadi tadi untuk kita lihat karena di sininya azimutnya itu 2, berarti dia berada di subkulit D. Karena tadi kalau untuk kulit S, bilangan azimutnya kan 0, untuk kulit P bilangan nilai azimutnya itu 1, dan D, baru di sini nilai azimutnya itu 2. Jadi dia ada di kulit D, dan bilangan kuantum utamanya itu 2, berarti 2D. Nah, dari awal di sini sudah jelas bahwa ini adalah salah karena 2D tidak ada dalam konfigurasi elektron. Seperti contoh di sini, hanya ada 2S dan 2P, jadi 2D itu tidak ada ya teman-teman. Kemudian untuk yang tadi, itu subkulit yang tadi memiliki nilai N sama dengan 2, hanya sampai subkulit P, dan tidak terdapat di subkulit D. Nah, 2-nya itu tidak sampai D.
karena dilanjutkan lagi dimulai dari kulit S. Kemudian untuk yang C, kita coba lagi nilai azimutnya 3, berarti ini ada di kulit F. Dengan bilangan kuantum utamanya berjumlah 3, berarti 3F. Nah, di sini juga kita langsung tahu nih kalau 3F itu kan tidak ada di dalam penulisan konfigurasi elektron ini, jadi otomatis jawabannya salah. Kemudian untuk option yang D, ini N-nya sama dengan 1, L sama dengan 2, M-nya sama dengan 3. Di sini berarti karena nilai azimutnya 2, berarti dia berada di kulit D ya, sama seperti yang di option B tadi. Berarti D, bilangan kuantum utamanya 1, berarti 1D. Nah, 1D juga sama, tidak ada di dalam penulisan konfigurasi elektron di sini. Seperti yang tadi di slide awal-awal kan ada hujan elektron, dan di situ tidak ada penulisan 1D. Jadi otomatis jawaban di sini juga salah. Lalu kita lanjut lagi dengan option yang E. Ini dengan bilangan kuantum utamanya 3, azimutnya 2, dan magnetiknya 3. Berarti di sini kan sama seperti di option B dan D tadi, ini berada di kulit D. Dan bilangan kuantum utamanya 3, berarti 3D. Di sini 3D ada kan di penulisan konfigurasi elektron seperti di contoh ujian elektron yang tadi. Lalu kita lihat di M-nya. Nilai magnetiknya di sini berjumlah 3. Nah, kalau di kulit D itu magnetiknya berjumlah 5. Jadi di sini magnetiknya kurang. Coba kita lihat di slide sebelumnya. Nah, harga M di sini untuk kulit D itu jumlah orbitalnya 5. Kalau yang 3 itu di kulit P. Berarti yang tadi untuk opsi yang E juga salah ya. Nah, yang terakhir kita akan mencoba untuk option jawaban yang memiliki kemungkinan benar. Jadi di sini ada bilangan kuantum utamanya itu 2, nilai azimutnya 1, dan magnetiknya minus 1. Kita akan buktikan di sini L-nya 1 berarti dia berada di kulit P dan memiliki nomor bilangan kuantum utamanya itu 2, berarti 2P. Nah, kemudian kalau misalnya kita buat tadi orbitalnya, kita buat di sini, karena di kulit P tadi jumlah orbitalnya berjumlah 3, maka di sini kita buat juga kotaknya berjumlah 3. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada tadi berada di 2P. Berarti di sini minus 1, 0, dan 1. Nah, di sini ada dua kemungkinan, bisa 2P pangkat 1 atau 2P pangkat 4. Karena dia nilai magnetika minus 1 berarti harus berhenti di sini. Contohnya kalau untuk 2P pangkat 1 berarti panahnya hanya 1 kali ke atas karena elektronnya hanya ada 1. Seperti ini. Tapi jika ini ada 2P pangkat 4, berarti di sini cara penulisannya sama seperti tadi. 1, 2, 3, sini. Kemudian kita lanjutkan dengan di kotak yang paling kiri di sini dengan arah panah yang berlawanan ke bawah, 4. Jadi seperti itu, sudah ada di kotak minus 1. Jadi untuk option A ini sudah benar. Seperti itu ya teman-teman cara mengerjakan soal seperti dalam contoh di sini. Baik teman-teman, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan kepada kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.